Melihat murid kesulitan memahami materi pelajaran menjadi dorongan bagi saya untuk terus berefleksi dan berinovasi. Dengan mengintegrasikan pemanfaatan PID dan platform rumah pendidikan ke dalam kegiatan belajar mengajar dan model TPACK yang dirancang agar tidak hanya berdampak pada hasil belajar murid, tetapi juga memiliki potensi keberlanjutan untuk diterapkan di masa depan. Langkah pertama yang saya lakukan adalah melaksanakan asesmen awal pembelajaran. Pada saat asesmen awal pembelajaran, saya menggali berbagai macam informasi terkait dengan kendala dan hambatan yang dihadapi oleh siswa dalam menghadapi materi pembelajaran, sehingga saya bisa membuat skenario pembelajaran yang berbasis pada kebutuhan murid. Pada tahap ini, saya menemukan sebuah fakta adanya seorang murid yang berkebutuhan khusus. Tentunya skenario pembelajaran yang saya rencanakan harus bersifat inklusif untuk mewadahi seluruh kebutuhan belajar murid-murid saya. Selanjutnya, saya memanfaatkan kecerdasan artifisial untuk mencari ide dan gagasan bagaimana papan interaktif digital dan model pembelajaran TPACK mewadahi proses pembelajaran yang bersifat inklusif sehingga seluruh kebutuhan belajar murid-murid saya bisa diwadahi, serta bagaimana menghadirkan inklusivitas benar-benar hadir di depan kelas. Salah satu langkah teknis penting yang saya lakukan ketika menghadirkan inklusivitas di dalam kelas dengan memanfaatkan papan interaktif digital adalah pengaturan papan interaktif digital untuk menghadirkan inklusivitas karena kebutuhan peserta didik yang beragam. Saya mengatur pada fitur aksesibilitas sehingga siswa yang berkebutuhan khusus dia tidak bisa membaca dan menulis bisa memahami materi tanpa harus membaca tulisan yang tertera pada papan interaktif digital. Pada kegiatan pelaksanaan pembelajaran, guru mengawalinya dengan pengkondisian kelas. Selanjutnya, guru menjelaskan skenario pembelajaran di mana model pembelajaran yang akan diterapkan adalah model pembelajaran berbasis masalah dengan diawali siswa akan berada di luar kelas untuk melakukan aktivitas pembelajaran secara langsung berdasarkan objek-objek yang diamati. Pada kesempatan ini, murid mempelajari bagaimana membaca, menulis, dan membandingkan bilangan bulat. Selanjutnya, para murid kembali ke kelas untuk melanjutkan diskusinya langsung secara berkelompok. Mereka berkolaborasi dan berbagi peran yang diberikan kepada peserta didik yang berkebutuhan khusus. Diperlukan intervensi langsung oleh guru dengan memberikan peran yang tidak terlalu banyak untuk melibatkan membaca dan menulis. Sebagai ilustrasi, untuk siswa yang berkebutuhan khusus, saya membimbing dia menggunakan sebuah media pembelajaran interaktif yang berada pada rumah pendidikan. Siswa tersebut diminta untuk menunjukkan dan mensimulasikan contoh bilangan bulat yang terdapat pada papan interaktif digital. Untuk memperkaya sumber belajar, guru juga membuka platform rumah pendidikan pada ruang murid yang berupa sumber belajar berupa teks, video, maupun game interaktif sehingga peserta didik atau murid lebih memahami materi pembelajaran. Selanjutnya, secara berkelompok, siswa mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas.
Ya sebelum kaki baru tampilkan, terus tidak berarti ada nek, silakan. Terus saya Pak, Pak, iya. Iya, selesai. Oke Bapak Ibu, kegiatan pembelajaran dengan inovasi rumah pendidikan dan papan interaktif digital telah menghadirkan sebuah proses pembelajaran yang tentunya sangat diperlukan dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Dengan rumah pendidikan dan papan interaktif digital telah menghadirkan inovasi pembelajaran yang inklusif dan berdiferensiasi. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.